吴州随时会来，看个弓箭手。能打过他吗？就知道你不老实，你胆子不小啊！来人呐！就不信你还能……许无州，你找死！太猖狂了，一起上！你可不能死在我家里！您收好。许无州都被世圣藏起来了。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua seri San Qian Dao. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan sebuah ajang balas dendam yang akan dijalani oleh adik iparnya. Akhirnya setelah sekian lama Wujo yang selalu disiksa, kali ini giliran dia untuk membalasnya. Terbukti dengan kekuatannya yang dia miliki, sekarang tentu mulai saat ini tak ada lagi yang berani untuk menyinggungnya termasuk adik iparnya ini. Namun penyiksaan tidak jadi dilakukan karena Wujo teringat dengan taruhan dengan Guan Ping, yakni mengambil semua harta hingga sebuah kediaman dari keluarga Si. Jadinya ia pun memilih pergi dan menunda ajang balas dendamnya yang akan dia lakukan setelah nanti mendapatkan kediaman keluarga Si. Alhasil mendengar itu sang adik pun merasa tenang karena akhirnya Wujo tak jadi menyiksanya. Namun ia kembali terkejut dikala Wujo malah kembali dan mengatakan kalau adiknya tak boleh memberitahukan rencana Wujo yang kini akan melakukan renovasi kediamannya untuk diberikan sebuah kejutan. Sontak mendengar itu sang adik pun mengerti dan berjanji dia tak akan membuka mulut. Akhirnya karena seperti itu saatnya Wujo pun segera pergi. Setelah kepergiannya tentu sang adik merasa muak dengan sikap si Wujo. Dia merasa dirinya seperti pelayannya yang harus menuruti semua perintahnya. Dengan perintah yang dikatakan Wujo untuk tak memperbolehkan tidak memberitahukan kakaknya. Sang adik nampaknya merasa cukup curiga dengan kelakuan si Wujo. Jadinya dengan begitu ia pun kemudian berniat untuk mengikutinya. Namun di saat akan bergerak untuk mengikutinya tiba-tiba kakinya seperti tidak bisa digerakkan. Yang tentu ini merupakan ulah si Wujo. Waktu pun berlalu dan Sin kemudian beralih di kediaman keluarga Si. Di sana semua prajurit sedang sibuk mempersiapkan penyergapan kepada Wujo yang sedang menuju ke tempat ini. Si Sang yang kini menjabat ketuanya, dia merasa khawatir dengan kedatangan si Wujo. Jadinya ia segera memerintahkan semua anak buahnya untuk melakukan persiapan untuk menyergap Wujo. Di sana si Sang segera mengatur formasi penangkapannya. Semua prajurit ia kerahkan, ada yang diperintahkan bersembunyi di rerumputan. Ada juga di bebatuan dan tentu ada pemanah yang ditempatkan di atap rumah mereka. Namun nyatanya ketakutan mengenai kekuatan Wujo itu sudah sampai pada pelayan Siang yang mengatakan kalau si Wujo sudah bukan lagi tandingan mereka. Secara dia kemarin sudah mampu untuk mengalahkan Lin Yuan bersamaan dengan Guan Ping yang notabene adalah petinggi mereka. Jadinya sang pelayan merasa sangat pesimis kalau mereka mampu mengalahkan Wujo. Meski begitu, si Sang masih percaya bahwa dirinya beserta semua prajuritnya itu mampu mengalahkannya. Karena setelah bertarung dengan Lin Yun dan juga Guan Ping, si Wujo pasti saja sudah kelelahan. Yang mana jika si Wujo beneran datang maka dari itu kemenanganlah yang akan mereka dapatkan. Karena si Sang merasa pede mereka memiliki keunggulan dari jumlah prajurit yang pasti bisa menangkapnya. Tapi di sela ocehan itu tiba-tiba seseorang memanggilnya. Yang sontak saja wajah si Sang menjadi ketakutan yang akhirnya ia pun terpental. Ternyata itu adalah Wujo yang sudah tiba di kediaman Si. Terbukti kekuatannya yang sudah kuat ternyata mampu menghempaskan si Sang dengan sangat mudah. Membuat situasi menjadi hening hingga seorang pelayan langsung angkat tangan. Wujo perlahan mendekati si Sang dengan bilang si Sang ini sangat berani karena berniat untuk tidak menyerahkan kediaman keluarga Si.
Selain itu Sisang juga mencoba untuk melakukan penangkapannya. Namun meski begitu Sisang tidaklah takut dan dia merasa pede kalau pertarungannya kali ini dirinya pasti akan memenangkannya. Karena di semua sudut keluarga Si sudah diatur sebuah penyergapan dari seluruh prajurit keluarga Si. Langsung saja Sisang memanggil semua prajuritnya keluar. Segera satu persatu prajurit terlihat bermunculan. Langsung saja mereka diperintah untuk menangkap Wujo. Sisang masih merasa pede nih kalau sebentar lagi si Wujo akan segera ia tangkap. Tapi apa yang terjadi? Ya jelas saja di saat Sisang terus mengoceh, di saat itu pula semua anak buahnya langsung terbantai. Hingga di sana Wujo juga tak lupa memukulnya. Tapi Wujo berhasil menangkap Sisang karena ia tak mau calon kediamannya akan dirusak. Jadinya ia pun menahan yang akhirnya Wujo kembali menendangnya untuk terjatuh ke dalam air. Setelah menerbangkan ketuanya, kali ini si Wujo berniat untuk meratakan semua prajuritnya. Namun meski begitu prajurit-prajurit ini masih percaya diri nih jika mereka pasti mampu untuk menangkap Wujo. Langsung saja semua prajurit bergerak melawan Wujo. Lagi-lagi hanya dalam satu gerakan saja si Wujo mampu meratakannya lagi. Masih belum menyerah juga nih, yang kini terlihat giliran pemanah yang melakukan serangan. Sontak Wujo sedikit panik dengan serangan panah yang sangatlah banyak. Namun meski begitu Wujo berhasil menghindari semuanya. Akan tetapi serangan barusan ternyata hanya permulaan. Terbukti serangan kedua bisa dilihat lebih banyak dari serangan pertama. Tentu melihat itu Wujo pun merasa panik dan segera berlari untuk menghindarinya. Yang bahkan serangan ini tentu sudah tak lagi terkendali guys. Membuat Wujo pun membawa Sisang untuk dijadikan perisainya. Di tangan Wujo Sisang ini sudah seperti sebuah senjata yang mampu menghempaskan semua prajuritnya. Sontak tindakan Wujo ini membuatnya sangat kesal. Hingga di sana Sisang pun bilang kalau di keluarganya sudah tak ada lagi yang tersisa. Di mana demi untuk mempertahankan kediaman terakhirnya, ia mengatakan rela untuk melakukan pertarungan sampai mati. Baik Sisang maupun semua prajuritnya, mereka kembali bergerak melakukan serangan. Alhasil pada akhirnya semua orang pun dihempaskan yang tentu saja Sisang segera menyerahkan kunci pintu tempat ini. Bahkan ia nampaknya sudah mengerti guys dan memahami kekuatan Wujo yang tak mungkin ia kalahkan. Oleh karena itu tak basa-basi lagi Wujo segera mengambilnya dan juga memerintahkan semuanya untuk segera pergi. Karena Wujo ingin masuk pada kediaman barunya. Dengan sedikit kesal, Sisang kemudian mengatakan kediaman keluarga Si sebenarnya tidak ada apa-apa. Dia mengatakan dirinya sudah lama mengosongkannya. Benar saja kediaman keluarga Si saat ini sudah tidak apa-apa. Yakni hal itu dikonfirmasi oleh sebuah suara yang muncul di tempat ini. Suara itu mengatakan kediaman Si telah dikosongkan oleh si Sisang yang telah menyembunyikan semua hartanya. Sontak mendengar itu Sisang dan pelayannya menjadi ketar-ketir nih. Mereka penasaran dengan siapa gerangan yang mengatakan ini. Yang ternyata suara tersebut berasal dari Lin Qinci yang saat ini bersedia membawa Wujo ke tempat ruangan rahasia. Namun sebelum itu ia meminta sebuah syarat di mana si Wujo terlebih dulu diharuskan melakukan sesuatu untuk dirinya. Yakni Lin Qinci menginginkan ayah angkatnya alias Sisang menjadi lumpuh. Tentu mendengar akan hal itu Sisang menjadi kebingungan. Dia tak percaya anaknya akan melakukan hal semacam ini. Lin Qinci hanya bilang kalau Sisang tidak pantas menjadi ayah angkatnya. Sontak saja perkataan barusan membuat Sisang menjadi murka dan bersiap untuk menyerangnya. Beruntung di sana Wujo dengan sigap segera menyelamatkannya dan menghempaskannya. Wujo yang penasaran alasan pertikaian mereka lantas ia pun menanyakan kepada Qinci.
yakni Qinci menjelaskan alasan Sisang menjadi ayah angkatnya. Itu karena di tempo lalu ayah aslinya telah dibunuh oleh dirinya. Selain itu, alasan Sisang membunuh ayahnya juga berkaitan dengan ibunya yang langsung dijadikan selir oleh keluarga Si. Di mana demi melindunginya, ibunya Qinci rela menyerahkan dirinya pada keluarga Si. Yang pada akhirnya ia pun mengakhiri hidupnya dengan terjun ke dalam sungai. Adapun dirinya, Qinci menceritakan Sisan ini telah memperlakukannya sebagai alat untuk menyenangkan anggota keluarga Si. Tak tahan mendengar cerita itu, Sisang segera menyuruhnya untuk menutup mulut. Tapi di sana Wujo segera menghantamnya yang ternyata Wujo telah menghancurkan meridiannya dan langsung mengusirnya. 你给我住口！ 废了！ 我可不想刚入新房，还快滚！ Setelah melumpuhkannya, Wujo kemudian meminta janji untuk menunjukkan ruang rahasia tersebut. Alhasil tak basa-basi Qinci pun segera berjalan untuk menunjukkannya. Di manakah tempat rahasia itu, guys? Apakah benar Qinci ini dapat dipercaya atau dia malah melakukan pengkhianatan kepada Wujo? Ya, karena ceritanya sudah usai, maka kita langsung aja masuk ke spoilernya. Diperlihatkan dari cuplikan episode selanjutnya, bisa dilihat Qinci ini ternyata tidak membohongi Wujo. Ia menunjukkan sebuah tempat yang di sana memanglah benar ada semua harta dari keluarga Si. Namun di tengah obrolan mereka tiba-tiba muncul adik ipar Wujo. Tanpa disadari entah apa rencana Qinci, dia malah seperti ingin menunjukkan sebuah kesalahpahaman kepada adiknya Wujo. Tentu melihat ini, adik Wujo ini langsung menduga jika kakak iparnya sudah mengkhianati Kimo. Namun tak apa yang terjadi karena singkat cerita Wujo malah bertemu dengan Yao Yao dan juga Yupeng. Serta ia dibawa pada sebuah tempat yang terlihat sangat misterius. Semakin seru aja ya. Tempat apakah itu? Nampaknya seperti sarang monster, guys. Ya, karena ceritanya sudah usai, maka kita sudahi aja untuk video kali ini. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.